Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di mapel yang sama, yaitu mapel prakarya dan kewirausahaan bersama saya Dadang SPD, yang mana untuk pembelajaran daring ini materi tetap akan Bapak sampaikan dan juga akan Bapak jelaskan terkait materi pembelajaran, dan nanti kalian simak untuk di rumah, dan materi tersebut itu harus kalian simpulkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah, jaga kesehatan dan juga jaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk materi yang akan Bapak sampaikan itu masih terkait materi dari bab kemarin, dari bab 6 ya. Materi tersebut itu produksi peralatan teknologi terapan. Jadi bagaimana di situ kita akan menjelaskan teknologi terapan itu seperti apa, dan juga manfaatnya itu seperti apa, peluangnya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan membahas dulu manfaat pasar. Di situ kita manfaat pasar itu berarti ada pembeli dan juga ada penjual. Jadi saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena di dalam pasar itu kalau misalkan tidak ada pembeli itu nanti tidak akan jalan ya. Kenapa tidak akan jalan? Karena barang-barang yang ada di pasar itu nanti tidak akan dibeli. Nah, itu jadi orang yang datang ke pasar itu berbeda-beda. Orang yang datang ke pasar berbeda-beda, mulai dari anak kecil, terus remaja dan juga lansia ya. Itu jadi nanti berkumpul di pasar, ada yang membeli ini, ada yang membeli ini. Jadi itu perbedaannya itu berarti sesuatu yang dia diinginkan oleh dia. Kenapa? Karena berkaitan dengan situasi tersebut, itu mekanismenya berarti itu ada transaksi. Ada transaksi berarti transaksinya harus jelas ya. Transaksinya harus jelas. Pembeli tersebut kadang ada yang menawar berapa harganya, inginnya seperti ini. Jadi kata si pembeli, kalau misalkan diinginkan oleh dia menawar, ya itu tadi pasti penjual juga akan memberikan juga. Nah itu untuk manfaat pasar. Jadi orang yang datang ke pasar itu berbeda-beda. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada anak kecil, ada remaja dan juga ada lansia. Nah di sini kita akan membahas juga sumber dayanya. Sumber daya dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan ya. Jadi sumber dayanya. Jadi ide dan peluang itu saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Kita punya ide ya. Kita punya ide tersebut itu nanti akan juga dimunculkan oleh kita. Kenapa akan dimunculkan? Karena ide tersebut itu juga muncul dari diri kita sendiri ya. Jadi ide dan kreativitas itu muncul dari diri kita sendiri. Setelah muncul ide dan kreativitas tersebut, itu nanti ide tersebut kita akan terapkan. Seperti apa peluang yang akan kita munculkan, seperti apa gambarannya yang akan kita munculkan. Nah itu. Jadi kewirausahaan teknologi terapan itu dapat berkembang bila mana kebutuhannya itu terpenuhi ya. Bila mana kebutuhannya itu terpenuhi, yang pertama kita akan penetapan arah usaha. Penetapan arah usahanya seperti apa? Penetapan arah manajemennya itu seperti apa? Jadi peluang itu berarti harus ada penetapan usahanya. Jadi misalkan kita di daerah kita ada peluang penetapan usaha, berarti kita diterapkan apa yang diinginkan oleh kita. Itu nanti peluang tersebut itu akan dibutuhkan juga oleh kita. Jadi kita yang dibentuk ya, kita yang dibentuk bersama-sama, yang membentuk juga kita. Berarti ide tersebut itu dimunculkan juga oleh kita. Nah itu. Jadi penetapan arah tadi sudah jelas, bahwa perencanaannya juga. Perencanaannya itu harus strategis. Kenapa harus strategis? Karena kalau tidak strategis, barang yang akan dijual oleh kita itu nanti tidak akan laku ya. Jadi harus strategis. Bagaimana strategis tersebut itu juga membantu untuk penjualan, karena
penjualan, kalau penjualannya itu laku berarti arahnya juga harus strategis. Itu penempatannya itu harus strategis. Terus fokus pada pelanggan. Jadi kita harus fokus pada pelanggan. Pelanggan yang dibutuhkan itu seperti apa? Orang yang datang ke kita atau misalkan ke perusahaan kita itu berbeda-beda ya. Jadi ada pelanggan tersebut itu misalkan kita ingin seperti ini. Jadi pelanggan tersebut inginnya memulainya seperti apa, membelinya inginnya seperti ini. Nah itu, jadi kita harus jelas bahwa pelanggan tersebut itu berarti kita harus membutuhkan pelanggan banyak ya. Kalau pelanggan banyak sudah dibutuhkan atau pelanggan banyak tersebut itu juga sudah terkonfirmasi atau misalkan kita juga sudah dibutuhkan, itu tadi pelanggan tersebut akan juga membeli kepada kita. Nah itu. Terus pengolahan sistem kinerja ya. Pengolahan sistem kinerja itu harus jelas. Jadi di situ kita mempunyai kewirausahaan atau mempunyai kewirausahaan dalam bentuk teknologi terapan tadi. Jadi di dalam pengolahan sistemnya itu harus jelas ya. Dalam manajemennya itu harus jelas. Jadi leadershipnya itu harus kita dibutuhkan oleh kita. Kenapa leadership dibutuhkan oleh kita? Karena kalau seorang pemimpin tidak dibutuhkan atau juga tidak mempunyai leadership, itu nanti tidak akan jalan dan juga tidak akan berani menegur si pelanggan dan juga tidak berani menegur karyawannya. Jadi harus jelas bahwa fokus dan proses, tujuan dan suatu kreativitas itu tadi juga berangkat dari ide kita ya. Berarti ide kita itu tadi juga sangat luas ya. Kenapa sangat luas? Karena suatu kewirausahaan itu muncul dari ide kita sendiri, dan juga setelah ide muncul nanti juga setelah jalan kewirausahaannya nanti ada kematangan, ada sinergi ya. Kematangan tersebut itu bagaimana kita kalau sudah matang bahwa kewirausahaannya itu nanti akan jalan juga. Kematangannya itu berarti dibutuhkan juga oleh kita ya. Itu. Jadi bagaimana di situ dilakukan dan juga ada potensi, ada timbal balik. Ide dan juga peluang dan juga kreativitas dan juga kematangan, yaitu itu saling berkaitan. Nah itu coba oleh kalian simpulkan di rumah terkait materi yang disampaikan oleh Bapak, dan juga nanti setelah kalian simpulkan nanti Bapak minta tugasnya ya. Mudah-mudahan untuk materi ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pembelajaran daring ini. Nah itu untuk materi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. M. Aleles hebat bermartabat.